ويلبسن خضرا من سندس وإستبرق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilat, Alhamdulillah kembali kita bersama di Salam Fajar. Dan untuk hari ini Kamis 4 September 2025 seperti biasa dari YPM Salman ITB, serial teori praktik tilawah dan tasin Al-Quran. Dan agendanya menyelia bacaan surat pendek, surat 84, Al-Insyiqaq bersama Ustadz Ahmad Dikhyari STMT. Dan untuk sahabat Kilat yang akan bergabung di Zoom, sudah kami blast untuk linknya dan nanti kita akan coba kembali untuk rangkau terubah yang menjadi alamat yang biasa Kelight. Untuk sementara mungkin karena ada perubahan menggunakan alamat yang agak panjang ya. Baik, dan untuk interaksi melalui WA bisa di 0812-203-1972. Dan Alhamdulillah Ustaz Ahmad Tikyari sudah berada di ruang siaran Kelight melalui Zoom. Bangga Ustaz Ahmad Tikyari. Terima kasih Pak Indra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان فيه أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah amin. Kita bersua kembali di mata acara Sang Fajar edisi Tahsin pada hari Kamis ini sekitar sebelasan ya, karena besok apa kalau di tanggal merah besok itu Maulid sebetulnya, gitu ya. Kita sudah di belasan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun, dan mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi tadi, baik itu yang sunnahnya seperti saum sunnah, gitu ya, ataupun yang mungkin sahur untuk saum nazar, gitu ya. Utamanya juga mengenai ibadah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghadirkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tertuju kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang layak digolongkan pada yang kelompok yang terakhir tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Kelight yang budiman, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita, utamanya mengenai teori dan juga praktek ya dari tahsin, gitu ya. Tahsin tentunya adalah kegiatan yang apa namanya, yang tentu menuntut perbaikan dan perbaikan apa ya, tentunya secara bertahap dan juga secara konsisten, ya. Hasanu tahsinan, perbaikan, pembagusan, gitu ya. Itu mudah-mudahan eh, dengan salah satu medium seperti ini di 107,1 MHz, mudah-mudahan bisa menambah awareness atau menambah kewaspadaan kita terhadap ayat-ayat yang dibaca. Baik itu dari hukum tajwidnya, syukur-syukur sampai kepada pemaknaannya. Baik, untuk kali ini kita masuk pada surah Al-Insyiqaq. Baru ya, kemarin karena terakhir kemarin sampai di akhir surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita lanjutkan di surah Al-Insyiqaq. Atau surah, kalau di khas di ayat pertamanya kan idzas sama unsyaqqat, gitu ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bahas tajwidnya ya dari ayat pertama. Idzas sama unsyaqqat. Baik. Idzas di sini idzas alif lam bertemu dengan huruf sin. Hukumnya adalah alif lam syamsiyah, ya, atau idgham syamsiyah. Alif lam itu bisa digolongkan menjadi alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Itu syaratnya adalah ketika alif lam bertemu dengan kata benda, ya. Itu syarat mutlaknya memang. Alif lam bertemu dengan kata benda. Nah,
itu baru bisa digolongkan eh, apakah masuk ke alif lam samsiah atau alif lam qamariyah. Ketika ternyata alif lamnya itu bukan kata benda, justru kata kerja misalkan, maka ketika alif lam bertemu dengan kata kerja, itu salah satu contoh yang mungkin kalau di surah Al-Qiyamah di juz 29, wal taffatis saqu bis-saq, wal taffati itu ya. Itu. Itu. Jadi alif lamnya tidak berpengaruh ketika bertemu dengan fa gitu kan ya. Wal taffa, wal taffat gitu. Gitu. Nah, atau kalau mungkin dijumpai di surah Ali Imran ayat 11 atau 12 itu atau 13 ya saya lupa. Itu di awal apa masih di halaman kedua di surah Ali Imran, surat yang ketiga gitu kan ya. Itu ketemu ayat misalkan qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata iltaqata iltaqata itu sebetulnya kata kerja. Maka alif lam ketika bertemu tak dalam kondisi yang memang kata kerja, maka tidak berlaku alif lam samsiah atau alif lam qamariyah. Oke, tidak bisa dikelompokkan lah gitu ya. Maka syarat mutlak untuk mengelompokkan jenis alif lam ini apakah alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah itu syarat mutlaknya adalah alif lam itu bertemu dengan huruf-huruf yang bersangkutan gitu ya. Itu dalam kondisi alif lamnya apa dalam kondisi yang eh, itu adalah kata benda gitu ya. Jadi alif lamnya berfungsi sebagai tarif atau pengkhususan dari kata benda umum gitu kan ya. Alif lam berfungsi untuk mengkhususkan gitu kan ya, pengkhususan. Nah, kemudian nah, tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya apa ketika alif lam ini bisa digolongkan menjadi alif lam samsiah atau alif lam qamariyah? Nah, atau ketika alif lam bertemu dengan kata benda, sederhana. Apakah alif lam ini ketika dicopot, gitu ya, ketika dihilangkan, itu apakah masih bermakna? Yang kira-kira sama lah, gitu kan ya. Misalkan kalau kita berpikir tentang idas sama'u, gitu kan ya. Alif lam bertemu dengan huruf sin. Nah, as-sama'u ketika dengan alif lam dibandingkan dengan ketika alif lamnya dicopot. Samaun, gitu kan ya. Artinya ternyata mirip. Artinya kalau as-sama'u itu adalah langit yang secara keseluruhan, secara utuh. Tapi kalau samaun itu eh, langit juga, tetapi yang masih bisa diartikan langit yang keberapa, keberapa, keberapa gitu kan ya. Nah, itu salah satu cirinya ya. Itu. Ciri untuk menentukan apakah alif lam ini bisa dikategorikan atau digolongkan menjadi masuk ke alif lam samsiah atau alif lam qamariyah. Nah, ketika alif lam itu ternyata bisa dicopot dan dipasang lagi dan artinya tidak terlalu jauh, maka alif lam seperti ini itu bisa dikelompokkan menjadi alif lam samsiah atau alif lam qamariyah. Dan dengan kata lain, alif lam tersebut itu nempel pada kata benda. Yang sebetulnya tanpa alif lam pun bisa itu bermakna kata benda gitu ya. Gitu. Banyak memang as-sama'u kemudian al-ardu misalkan apalagi misalkan apalagi ar-rijalu itu bisa misalkan ar-rijalu itu adalah lelaki dalam bentuk jamak yang memang mencakup keseluruhan lelaki. Itu sebagai qawwamun 'ala nisa misalkan gitu ya. Sebagai pemimpin, sebagai yang mengayomi terhadap perempuan atau wanita. Nah, kalau misalkan ar-rijalu alif lam dihilangkan jadi rijalun gitu ya. Rijalun artinya juga lelaki dalam bentuk jamak, tetapi masih dimungkinkan untuk apa ya? Masih artinya lebih umum lagi. Kelompok lelaki yang mana? Apakah semua lelaki atau mungkin segolongan lelaki yang seperti apa gitu kan ya? Gitu. Dan itu dijelaskan di kalimat apa atau di kata-kata setelahnya, misalkan seperti itu. Nah, baik. Itu ya, jadi salah satu yang coba kita bahas tadi adalah
alif lam bertemu dengan kata benda ataupun alif lam yang ketika menempel pada satu kata, gitu kan ya, bisa dicopot dan dipasang dan jika diartikan masing-masing itu ternyata tidak jauh berbeda, maka alif yang memang seperti demikian itu bisa digolongkan menjadi alif lam samsiah atau alif lam qamariyah. Gitu ya. Atau idhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Gitu. Mohon maaf. Oke, baik. Selanjutnya eh idzas sama'u di situ ada bunyi panjang ya, as-sama'u. Bunyi panjang bertemu dengan hamzah ya. Nah, sini. As-sama'u di sini ya. Oke. Hukum dari alif lam bertemu dengan hamzah seperti ini adalah mad wajib mutasil. Gitu ya. Mad adalah bunyi panjang, kemudian mutasil artinya tersambung. Artinya apa? Eh, bunyi panjang dan hamzahnya itu masih terjadi dalam satu kata. Dengan kata lain, eh, tidak terpisahkan antara as-sama dan u, gitu kan ya. As-sama artinya apa, kemudian u artinya apa, ternyata susah, gitu ya. Ternyata as-sama u itu satu satu kesatuan arti yang meng, apa, apa ya, yang mengandung arti atau mengandung makna langit, gitu kan ya. Berarti kalau langit kalau di bahasa Arab itu memang hurufnya sin, mim, alif, hamzah gitu. Jadi empat huruf itu secara utuh gitu. Tidak bisa dikotak-kotakan antara as-sama artinya apa dan u artinya apa. Gak bisa ternyata. Itu yang dimaknai sebagai muttasil. Di istilah di tajwid itu mad wajib muttasil. Tersambung dalam satu kata. Oke. Karena muttasil, karena tersambung dalam satu kata, maka nanti implikasinya kepada hukumnya yaitu wajib gitu ya. Gitu. Wajib artinya wajib lebih panjang dari dua harokat. Gitu. Tidak ada ulama yang berpendapat untuk mad yang muttasil itu membolehkan dua harokat. Tidak ada. Tidak ada pendapat yang membolehkan justru. Justru dari para ulama itu sepakat untuk eh, memanjangkan lebih dari dua harokat untuk kasus mad yang muttasil. Yang ketika bunyi panjang dan hamzah bertemu dalam satu kata. Gitu ya. Idzas sama'u. Jadi panjang ya, lebih panjang dari dua harokat. Di sama'u. Gitu aja. Oke, sebelum kita lanjutkan bahasan kita, eh, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi. Mungkin ada yang ingin tes bacaan di surah An-Syiqaq atau mungkin ada pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran atau secara khususnya mengenai tajwid, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972. Nah, sahabat-sahabat dapat menggabungkan diri di ruang Zoom Meetings, tentunya dengan aplikasi Zoom yang sudah terinstall ya, gitu ya. Silakan sahabat-sahabat bisa bergabung secara interaktif di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi alamat ruang Zoom-nya s.id garis miring KLITEID. Kepada sahabat-sahabat yang sekarang sedang bergabung, ada sahabat Ucu Juangga, terima kasih sahabat Ucu Juangga. Kemudian Ustadz Syamsu Basarudin, terima kasih Ustadz Syamsu. Oke, kemudian oke, saya kira sahabat-sahabat yang apa namanya yang sudah di ruang Zoom meetings bisa uh, bisa kiranya untuk mungkin berpartisipasi ya, mungkin bisa melalui open mic atau mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau chat.
Baik, berikutnya kita lanjutkan lagi masih di ayat 1 surah Al-Insyiqaq, surah ke-84, surah Al-Insyiqaq. Masih ayat 1 ya. Idza sama'u syaqqat. Oke. Ada nun sukun bertemu dengan huruf sin ya. Dikata insyaqqat gitu ya. Di situ nun sukun bertemu dengan huruf sin. em, Hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Eh, Huruf sin itu kalau kita coba bahas huruf sin itu pengucapannya menggunakan lidah tengah, bagian tengah lidah. Seperti halnya huruf jim dan huruf ya. Itu huruf sin itu masih satu satu kelompok itu ya. Huruf jim, sin dan ya. Gitu ya. Jadi mengucapkannya dengan memainkan atau melibatkan lidah tengah. Sya, gitu ya. Nah, non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sin hukumnya nanti menjadi ikhfa. Artinya memposisikan lidah itu di antara tempat pengucapan nun dan tempat pengucapan huruf sin. Jadi masih di antara itu. Jadi masih ngegantung kalau bisa dibilang seperti ya, ngegantung. Ngegantung ke arah huruf sin. Baik, ya. Ngegantung ke arah huruf sin. Ya. Idza sama'u syaqqat atau insyaqqat. Jadi asa asa nuju ke pengucapan sin atau nuju ke makhrajnya sin gitu ya. Tetapi masih ngegantung keneh gitu ya. Gitu. Oke, masukkan bertemu dengan huruf sin hukumnya adalah ikhfa hakiki. Baik, kemudian di ayat 1 ya, kita apa namanya? Kita tuntaskan pada bahasan tak sukun sebagai huruf terakhir ya di apa namanya? Di ayat 1 surah Al-Insyiqaq. Untuk huruf tak sukun ini kebetulan karena wakof ya, wakof di huruf tak sukun, maka pembacanya pun sukun. Sama saya mas, tetap sukun. Memanfaatkan sukun yang sudah ada. Gitu ya. Nah, oke, huruf tak mungkin ini ya untuk huruf tak terutama ya kalau sukun ya. Ketika kondisi sukun, oke, huruf tak ini punya makhraj atau eh, tempat pengucapan. Tempat pengucapan memang ujung lidah ya, huruf tak, gitu ya, ujung lidah ini, ta, ta. Seperti halnya kalau di kita huruf kita itu huruf T gitu kan ya. Mengenai sifat yang dicakup atau sifat yang menyertai pengucapan huruf ta. Nah, huruf ta ini punya dua sifat. Sifatnya adalah yang pertama adalah sifat syiddah. Sifat syiddah itu maksudnya apa? Sifat syiddah itu ya. Syiddah. Eh, Aslinya ketika huruf tak sukun ini diucapkan, itu kan sebetulnya kita itu sambil menahan ya, apa? Jadi dengan huruf T itu sendiri itu sebetulnya kita tuh merasa tertahan, nggak bisa untuk mengeluarkan vokal apapun. Misalkan at, kemudian it, ut, aslinya seperti itu, tertahan, betul-betul tertahan, nempel dan sampai saking nempelnya dengan antara ujung lidah sama gigi jari atas itu vokal itu nggak susah untuk diucapkan. At setelah 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 T konsonan ya, gitu. At, it, ut. Nah, jadi kuat, segitu kuatnya. Itu syidahnya seperti itu. Kuatnya apa namanya? Kuatnya pengucapan. Ya. Oke. Kuatnya pengucapan huruf T itu, huruf konsonannya itu, sehingga
Saking kuatnya itu tidak bisa diikuti oleh vokal, bunyi vokal apapun ya. Gitu. At, it, ut, gitu ya. Nah, sifat itu yang memang kuat ya. Sifat sidah, gitu ya. Sifat tertahannya suara, tertahannya eh, tertahannya pengucapan gitu ya, pengucapan vokal karena memang konsonannya sudah sangat kuat untuk apa namanya? Untuk diucapkannya itu sudah sangat kuat gitu. At, it, ut gitu ya. Nah, itu sifat yang tentunya menjadi sifat utama dari huruf ta ya, yang menyertai pengucapan huruf ta. Sifat yang kedua dari huruf ta itu adalah mendesis atau hams, ya, sifat hams. Nah, seakan-akan seperti kontras ya. Yang tadi, yang sifat pertama tadi menyatakan kekuatan atau kuat tertahannya huruf ta gitu ya, ketika pengucapan huruf apa konsonan huruf t gitu ya, itu ya. Ternyata diikuti nanti oleh sifat keduanya yaitu sifat mendesis gitu ya. At, at, ada desisan yang lirih gitu kan ya. T, 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 gitu ya, gitu. Tanpa harus enggak, tapi jadi seperti apa ya? Desisan lirih ya, gitu. At, it, ut gitu ya. Jadi tetap dalam apa namanya? Pengucapan huruf ta itu pastikan sifat sidahnya kuat dulu. At, baru desisan. At, gitu. At, gitu ya. Atau it, gitu ya. Gitu. Seperti itu. Sifat huruf ta ya. Setidaknya dua sifat yang menyertai huruf ta tadi. Yang pertama adalah sifat sidah. Kuat tertahannya suara kita. Atau tentu utamanya kuat tertahannya vokal. Dengan sebab kuatnya konsonan huruf T itu sendiri. Dan nanti diikuti oleh sifat desisan yang lirih. Gitu ya. At, it, ut. Gitu ya. Idza sama'un syaqqat. Seperti itu. Nanti pun di ayat kedua sama. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Gitu. Huruf ta ini pastikan perkuat dulu kuat tertahannya tadi huruf ta. Nah, baru setelah itu sempurna sifat sifat kuat tertahannya suara huruf ta itu sempurna, maka baru diimbuhi atau diikuti oleh samarnya desisan huruf ta. At, insyaqqat, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Huqqat. Seperti itu. Desisan yang samar ya, yang tidak terlalu bablas seperti huruf sin. Enggak, huruf sin itu justru desisan memang mendesis, tetapi memang lebih bablas dari huruf ta, gitu ya. Lebih lebih kuat desisannya justru kalau huruf sin. Kalau huruf ta yang lebih kuat dominan adalah sifat syidahnya itu sebenarnya. Sifat kuat tertahannya vokal kita dengan sebegitu kuatnya pengucapan konsonan huruf ta itu. Seperti itu, sahabat-sahabat. Baik, oke, ayat satu kita sudah tuntaskan. Kemudian ayat kedua ya. Oke. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Lagi ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Untuk yang kasus wa adzinat ini saya kira mungkin apa ya? eh Kita mungkin nggak terlalu galau ya, nggak terlalu kepikiran dengan mungkin kalau wa'adzinat mungkin huruf dalnya halus ya. Dzali dzubaz baz
Badz wa adzinat. Jadi ringan, lebih ringan dari huruf dal misalkan, gitu ya, secara pengucapan. Baik. Kemudian paling di ayat 2 li rabbiha huruf ro-nya tebal ya. Li rabbiha ro, ro. Gitu ya. Ro. Andaikan kalau ro fathahnya itu tipis, mesti dia dibaca rah. Gitu ya. Tapi karena tebal, eh, dalam artian vokal vokal suara kita itu diarahkan ke arah langit-langit gitu ya, langit-langit mulut kita. Jadi kita bacanya pun ro, ro, ro gitu ya. Dan juga tidak bablas seperti ro, enggak. Kalau ro kita kalau di vokal kita ada o ya. Di Indonesia ada o, itu biasanya terkait dengan eh, pengatupan atau apa ya? Pengatupan dua belah bibir. Nah, tetapi kalau di bahasa Arab yang bunyi o itu mulut kita itu masih masih lebar, ya, masih terbuka lebar. Masih seperti A sebetulnya, tetapi arah vokal kita itu diarahkan atau dibelokkan ke arah langit-langit mulut. Jadi membacanya jadi roh, roh. Kemudian kho, kho, ro, ko, gitu ya. Gitu. Sebetulnya masih fathah, masih mangap gitu kan, kalau bisa dibilang seperti itu. Hanya saja arah vokal kita itu dibelokkan, gitu ya, dibelokkan ke arah langit-langit mulut. Oke, itu ya, sahabat-sahabat, mengenai eh, bagaimana fathahnya kita, apa bagaimana fathah yang semestinya diucapkan ketika memang bunyinya masih menjadi apa ya, o itu ya, gitu. Beda ya dengan o, beda ya, gitu. Baik, apalagi ya. Eh, Kemudian wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oh ya, mengenai huruf ro, ro itu sebetulnya bergetar. Memang bergetar huruf ro itu. Alih-alih misalkan kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris yang R-nya itu ro, ngegantung ya. Nggak nempel sama sekali antara ujung lidah dengan daerah langit-langit mulut kita. Ngegantung kalau R-nya Inggris itu R, gitu ya. Bukan, bukan seperti itu kalau ro-nya huruf Arab itu. Ro-nya huruf Arab itu ro, ro. Tapi pergetarannya itu nyentuhnya cuma sekali dua kali gitu. Penyentuhan ujung lidah dengan daerah langit-langit mulut. Ro, ro atau belakang gigi seri, gitu kan ya. Ro, gitu. Masih bergetar, masih bergetar meskipun getarannya itu dalam kondisi yang lidah kita itu cenderung tegang, gitu ya. Tidak bergetar banyak, gitu. Baik. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa huqqat huruf ha ya, bersih ya, ha. Baik. Mungkin untuk bahasan tajwid kita cukupkan sampai di ayat 2 ya. Idza sama'u syaqqat, kemudian wa adzinat rabbiha wa huqqat. Oke, nah di situ. Baik, kita berlanjut kepada pemaknaan ya. Makna dari eh, dua ayat yang kita bahas tajwidnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat. Ketika langit itu merekah atau terbelah gitu ya, insyaqqat gitu. Insyaqqat terbelah gitu ya. Atau seperti mengangah apa? Seperti kalau luka itu mengangah gitu ya. Itu terbelat gitu ya. Seperti seakan-akan kalau di tafsir Al-Tabari itu dikatakan seperti ada pintu-pintu karena apa ya? Ketika ketika langit itu terbelah itu. Jadi seperti terbukanya itu seperti kayak nanti ada celah atau pintu gitu. Gitu. Ini memang sebahasa dengan kalau di surah surah An-Naba ya. Wa futihatis sama ufakanat abwaba, dan ketika langit itu dibuka sehingga langit itu jadi berpintu-pintu itu kan ya. Sama juga bahasanya. Idas sama unsyaqqat. Secara pemaknaannya sama gitu ya. Langit itu dibelah
Sehingga seperti seakan-akan langit itu jadi ada pintu-pintu sekian gitu kan ya. Kemudian ayat kedua wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat artinya wa adzinat ya. Wa adzinat itu artinya sami'at as-samawatu fi tasaddu'iha wa tasyaqqiha li rabbiha kepada Robnya. Gitu ya. Bahkan kalau di tafsiran yang lain itu kalau menurut Ad-Dhahhak, kemudian menurut Ibnu Abbas juga itu sami'at wa ata'at gitu ya. Makanya seperti itu. Nah, bahwa sebenarnya dalam kejadian hari kiamat itu ya, ketika langit itu terbelah, itu kondisinya langit itu sebetulnya sami'at wa ata'at gitu ya. Langit itu eh, memang dalam kondisi yang menaati perintah Allah. Memang sudah waktunya gitu kan ya. Gitu. Makanya kadang diibaratkan kalau kita ketika ada bencana alam atau ada gejala alam yang menurut kita itu seperti bencana gitu ya. Itu sebetulnya alam itu menunaikan tugas-tugas yang semestinya alam lakukan gitu ya, yang memang diperintahkan oleh Tuhannya gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka ketika memang ternyata dirasa alam itu ternyata kewalahan atau apa gitu kan ya. Maka sikap manusia itu atau apa ya istilahnya ketika bisa dibilang ada musibah segala macam itu cenderung nggak berdaya sebenarnya kita itu. Dan karena alasan itulah manusia itu sebenarnya tidak ada alasan untuk sombong sebetulnya gitu ya. Jangan sampai kita itu terjebak dalam eh, antroposentris dan ya itu. Seperti seakan-akan alam itu menyedia apa? Hanya dikhususkan untuk melampiaskan keinginan manusia, bukan gitu. Itu yang naudzubillah gitu ya. Jangan sampai itu menjadi senjata bagi kita sendiri gitu ya. Jadi kayak kita tuh tidak berdaya karena terlalu ini ya, terlalu dolim kepada alam gitu ya. Artinya apa? Ketika kita memang memanfaatkan alam, ya dimanfaatkan secara seperlunya. Beli sayur juga seperlunya gitu kan ya. Tidak israf gitu kan, tidak berlebihan. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dari apa yang kita coba bahas tadi. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa untuk mengikuti Salam Fajar di edisi siaran yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustadz Syarju Basarudin dan juga tim Ekonomi dan Syariat Islam. Di hari Rabu ya, hari Rabu subuh. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari-hari yang lain. Dan mohon maaf apabila ada kurang dari kami, dan kita lanjutkan insya Allah di Kamis pekan depan untuk bahasan tajwid tahsin ya, dan juga tafsir secara umumnya. Masih di surah Al-Insyiqaq insya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107